Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam suasana subuh yang insyaallah penuh berkah ini. Betapa nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita dari udara yang kita hirup tanpa perlu membayar, hingga detak jantung yang terus berdenyut tanpa kita sadari. Semua ini adalah karunia-Nya yang sering kali kita anggap adalah hal yang biasa, padahal di dalamnya tersimpan rahmat dan hikmah yang luar biasa kepada kita semua. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama merenungi keagungan dari syariat Islam yang tidak hanya menjadi petunjuk rohani, tetapi juga membawa manfaat bagi jasmani. Di antara ibadah yang memiliki manfaat luar biasa adalah pada saat hari ini, bulan ini kita menjalankan ibadah puasa, disertai dengan ibadah-ibadah lainnya. Salah satunya adalah sholat malam, yaitu sholat tarawih. Dua ibadah yang bukan hanya merupakan sebuah ritual, tetapi juga sebuah hadiah dari Allah untuk kesehatan dan kesejahteraan kita. Islam bukan hanya agama yang mengajarkan ibadah, tetapi juga agama yang menyempurnakan kehidupan kita. Allah tidak hanya memerintahkan sesuatu tanpa tujuan, melainkan ada hikmah yang dibalik dari semua itu, dari setiap perintahnya. Di antara hikmah yang luar biasa tentunya, misalnya salah satunya puasa adalah ibadah yang bukan hanya mengajarkan kita untuk menahan lapar dan haus, tetapi juga membawa dampak luar biasa bagi tubuh kita. Jadi pada saat subuh yang penuh berkah ini, mudah-mudahan kita semua belajar bagaimana hikmah dari berpuasa ini dan ibadah lainnya. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita semua yang ada di sini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Sumu tasihu." Hadis riwayat At-Tabrani. Meskipun ada beberapa kalangan yang menyatakan bahwa hadis ini tergolong lemah dari periwayatannya, tetapi kita tidak membahas itunya. Yang kita bahas adalah makna dari bahwa kalau kita berpuasa, maka banyak sekali bukti kesehatan yang kita dapatkan. Hal ini sejalan dengan berbagai penelitian ilmiah modern. Ilmu kedokteran saat ini membuktikan bahwa puasa bukan hanya sekadar ibadah, tetapi juga kesehatan yang luar biasa. Salah satu keajaiban puasa yang baru ditemukan oleh dunia kedokteran adalah yang namanya proses autofagi. Apakah pian-pian pernah mendengar autofagi? Jadi autofagi itu adalah proses permajaan sel. Ibaratnya begini, bayangkan dalam tubuh kita itu sebenarnya terdapat miliaran sel yang bekerja tanpa henti setiap saat, setiap detiknya. Namun seiring waktu, pastilah sel-sel tersebut ada yang mengalami kerusakan, ada yang melemah, bahkan ada yang mati. Nah, jika sel ini tidak dibiarkan, maksudnya sel ini dibiarkan saja menumpuk atau tidak dibersihkan, maka tubuh akan mengalami penyakit-penyakit sifat degeneratif. Itu adalah penyakit karena perjalanan usia kita. Contohnya adalah kanker atau penyakit pikun seperti Alzheimer, ataupun orang sering menyebutnya juga dengan penuaan dini. Itu kalau sel yang kita dapatkan di dalam tubuh kita itu terjadi proses kematian. Nah, subhanallah, disinilah keajaiban dari puasa. Saat kita berpuasa, tubuh masuk ke dalam kondisi yang ulun tadi sebut dengan autofagi, di mana sel-sel yang rusak
dan sel yang tidak berfungsi akan didaur ulang kembali menjadi energi yang baru. Tubuh kita seperti mendapatkan kesempatan untuk melakukan detoksifikasi alami, membersihkan diri sendiri dari racun dan memperbaharui dari sel-sel yang lemah. Hal ini terbukti secara ilmiah. Bahkan ada penelitian yang dilakukan oleh Dr. Yoshinori Ohsumi, yaitu seorang ilmuwan Jepang yang mendapatkan Nobel pada tahun 2016, membuktikan bahwa autofagi itu akan diaktifkan, akan terjadi pada saat kita berpuasa minimal 12 jam, dan proses autofagi ini akan menyebabkan perlambatan penuaan, mengurangi risiko terjadinya penyakit kanker, dan meningkatkan daya tahan tubuh serta daya ingat kita terhadap penurunan yang terjadi akibat dari pertumbuhan dari usia kita. Bayangkan, ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak ribuan tahun yang lalu baru sekarang diakui oleh sains modern sebagai metode penyembuhan yang luar biasa. Dan tidak hanya itu, ada beberapa hal yang mengatakan bahwa pada saat kita berpuasa, produksi dari sel darah putih yang punya fungsi sebagai tentara tubuh kita, yang punya fungsi sebagai daya tahan tubuh kita, ternyata berperan aktif, ternyata meningkat dalam melawan infeksi. Artinya pada saat kita berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan, Allah tidak hanya menghapus dosa-dosa kita, tetapi juga menguatkan tubuh kita, menjadikan kita lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bugar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita dapat mengambil suatu pelajaran penting. Setiap perintah Allah pasti mengandung kebaikan, baik yang langsung yang kita sadari maupun yang baru kita alami setelah ribuan tahun kemudian. Maka ketika kita berpuasa, jangan hanya melihatnya sebagai suatu kewajiban, tetapi lihatlah sebagai suatu anugerah, lihatlah sebagai peluang bagi tubuh kita untuk memperbaiki diri. Lihatlah sebagai bukti bahwa umat Islam adalah agama yang sempurna, yang membawa rahmat bagi umat manusia. Puasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan penyakit, menahan racun dalam tubuh, bahkan menahan penuaan dini. Subhanallah, betapa indahnya ajaran agama kita. Maka bagaimana mungkin kita tidak mencintai ibadah puasa ini? Bahkan non-muslim saja sekarang sudah melaksanakan kegiatan puasa walaupun tidak sesuai syariat. Ada yang namanya sekarang intermittent fasting, berpuasa 12 jam, berpuasa 16 jam. Ketika ditanya tujuannya untuk apa? Bukan hanya sekedar untuk diet, tetapi mereka membuktikan intermittent fasting itu ternyata berfungsi untuk melawan penuaan, akan menyebabkan tubuh menjadi lebih sehat. Katanya wajahnya menjadi glowing, kulitnya menjadi mulus. Bayangkan, yang diperintahkan ribuan tahun yang lalu, yang kita sudah menjalaninya, sudah dipakai oleh agama non-Islam, dan ini terbukti secara ilmiah. Maka bagaimana tidak mungkin kita menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita kalau kita tidak mengetahui hal ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika puasa saja memberi manfaat yang besar, bagaimana ibadah-ibadah yang lainnya? Bagaimana misalnya dengan sholat tarawih yang kita lakukan setiap malam di bulan Ramadan? Adakah manfaat kesehatan bagi tubuh kita? Tentu jawabannya adalah ada. Dan justru manfaatnya jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Pernahkah kita berpikir bahwa setiap gerakan sholat
ternyata bukan hanya penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sarana yang luar biasa untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Salat tarawih yang kita lakukan setiap malam di bulan Ramadan bukan hanya sekadar ritual yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi merupakan bentuk olahraga yang dirancang langsung oleh Sang Pencipta. Setiap ruku, sujud, i'tidal, duduk antara dua sujud ternyata memiliki manfaat yang luar biasa pada kesehatan kita. Menurut pian-pian, kira-kira sekitar berapa jumlah sendi yang ada di dalam tubuh kita? Pernahlah pian menghitung? 360. Jadi Rasulullah SAW bersabda melalui hadis riwayat Muslim nomor 1007, dalam tubuh manusia itu ada 360 sendi. Maka setiap sendi itu memiliki kewajiban sedekah setiap harinya. Subhanallah, Rasulullah sudah mengisyaratkan pentingnya menjaga kesehatan sendi sejak 1400 tahun yang lalu. Dan salah satu cara terbaik untuk kesehatan sendi itu adalah bergerak. Jika sendi dibiarkan kaku dan jarang digerakkan, maka akan muncul berbagai penyakit seperti radang sendi, orang menyebutnya dengan artritis, atau bahkan terjadinya pengeroposan, orang menyebutnya dengan osteoporosis. Maka mari kita telaah bersama, berapa setiap rakaat dalam sholat itu menjadi terapi luar biasa bagi sendi. Pada saat kita takbiratul ihram, mengangkat ke dengan bahu atau telinga, kita akan mengaktifkan beberapa sendi, terutama sendi bahu, sendi siku, pergelangan tangan. Ini berfungsi untuk menjaga fleksibilitas sendi bahu dan memperbaiki postur tubuh. Kemudian kita ruku, kita membungkukkan badan kita hingga punggung sejajar dengan lantai. Kita menggerakkan sendi tulang belakang kita, atau orang menyebutnya dengan vertebra, sendi pinggul kita. Kemudian juga akan menggerakkan sendi dari bahu serta siku kita. I'tidal, kita akan kembali tegak dari ruku tersebut. Itu akan kembali mengaktifkan seluruh sendi yang terlibat pada saat kita ruku, membantu melancarkan aliran darah ke otak dan mengoptimalkan keseimbangan dari tubuh. Selanjutnya kita sujud. Pada saat sujud, sendi leher akan bergerak, bahu, siku, pergelangan tangan, pinggul, lutut, jari-jari kaki, bahkan itu akan bergerak. Gerakan ini akan meningkatkan aliran darah ke otak, merangsang produksi cairan sendi, atau orang menyebutnya dengan cairan sinovial, yang melumasi sendi dan memperkuat otot di sekitar lutut dan pergelangan kaki. Selanjutnya duduk antara dua sujud dengan tumpuan pada lutut dan pergelangan kaki. Ternyata dia akan menciptakan fleksibilitas sendi lutut, mencegah kekakuan, serta memperkuat otot-otot di sekitar lutut dan paha. Jadi berapa totalnya? Kalau kita hitung di total semuanya, mari kita hitung berapa sendi yang bergerak pada saat kita satu rakaat. Sendi leher. Jadi kalau tulang belakang itu ada leher. Leher itu 7. Kemudian tulang belakang bagian dada itu ada 12. Bagian punggung itu ada 5. Kemudian sendi bahu ada 2. Siku ada 2. Pergelangan tangan ada 2. Pinggul 2, kanan dan kiri. Lutut, kemudian pergelangan kaki, serta masing-masing jari. Nah, kalau dihitung semua, totalnya pada saat satu rakaat saja kita itu bergerak 140 sendi. Jika kita sholat tarawih dan witir, itu kalau dihitung, maka total sendi yang bergerak pada saat kita melaksanakan sholat tarawih, kemudian kita sholat witir, itu adalah 1540 sendi yang bergerak. Bayangkan,
1540 kali aktivitas sendi dalam satu malam, suatu yang bahkan sulit dicapai ketika hanya olahraga biasa. Tidak heran jika para dokter merekomendasikan gerakan seperti sholat sebagai latihan yang terbaik untuk kesehatan sendi. Apa gerakan seperti sholat yang sering direkomendasikan tetapi kita tidak menyadarinya? Orang melaksanakan yang yoga. Ternyata yoga itu adalah suatu gerakan yang mirip dengan sholat. Tujuan yoga adalah kelenturan sendi yang nanti ujung-ujungnya adalah kesehatan orang tersebut. Maka manfaat gerakan sholat bagi kesehatan sendi itu sangat-sangat luar biasa. Apa saja tadi manfaatnya? Yang pertama, dia berfungsi untuk melumasi sendi dengan cairan sinovial atau cairan sendi, sehingga akan mencegah terjadinya kekakuan, bahkan nyeri sendi. Kemudian yang kedua, akan mengurangi risiko radang sendi atau artritis dan pengeroposan tulang atau osteoporosis dengan meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan sendi. Kemudian yang ketiga, menjaga postur tubuh yang baik, menghindari keluhan punggung dan sendi akibat gaya hidup sehari-hari yang mungkin baik, bersantai atau kurang gerak. Melancarkan sirkulasi darah ke tubuh, meningkatkan suplai oksigen ke otak, jantung dan organ lainnya. Maka inilah Allah tidak hanya mewajibkan kita untuk sholat, tetapi juga menjadikan sebagai terapi kesehatan yang menyeluruh. Jika orang pernah berkata, saya tidak punya waktu untuk berolahraga, maka jawabannya adalah sholat adalah olahraga yang terbaik yang langsung dirancang oleh Sang Pencipta kepada manusia. Jika seseorang pernah berkata, saya takut terkena penyakit sendi pada saat tua, maka jawablah, sholat adalah cara terbaik untuk menjaga kesehatan sendi agar menjadi sehat sepanjang perjalanan hidup kita. Jika seseorang pernah berkata, apa olahraga yang terbaik untuk kesehatan tubuh? Maka salah satunya sholat yang dilakukan dengan khusyuk dan benar adalah olahraga yang terbaik yang pernah ada. Maka mulai hari ini marilah kita tingkatkan kualitas sholat kita, bukan hanya sekadar menjalankan kewajiban, tetapi juga dengan penuh kesadaran bahwa setiap gerakan sholat adalah bentuk kasih sayang kepada Allah, bukan hanya untuk akhirat tetapi juga untuk kesehatan kita di dunia. Dan subhanallah, betapa sempurnanya ajaran agama Islam kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa setiap detik dalam sholat bukan hanya menghubungkan kita dengan Allah, tetapi menghidupkan tubuh kita dengan aliran darah yang lebih lancar, dengan organ-organ yang lebih sehat. Jika kita memahami keajaiban ini, kita akan semakin yakin bahwa setiap sujud yang kita lakukan bukan hanya ibadah, tetapi juga terapi bagi tubuh kita. Coba kita perhatikan, kalau kita melakukan sholat, misalnya pada saat kita melakukan ruku, pada saat kita ruku, itu darah akan mengalir deras ke bagian tubuh kita, terutama otak, wajah dan leher akan mendapatkan aliran darah yang segar. Gerakan ini walaupun sederhana, ternyata membantu untuk menutrisi otak, memperbaiki daya ingat, dan meningkatkan fokus. Bahkan posisi ruku juga mengurangi ketegangan pada jantung, memberikan kesempatan bagi organ ini dengan bekerja lebih efisien. Kembali setelah itu sujud. Sujud itu ternyata punya posisi yang mulia dalam sholat, dan ini juga posisi yang paling bermanfaat bagi kesehatan kita. Saat sujud, kepala berada lebih rendah daripada jantung, memungkinkan darah yang kaya akan oksigen itu mengalir deras ke otak,
sehingga akan meningkatkan fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu adalah fungsi berpikir. Berpikir kita akan menjadi lebih baik. Kemudian dengan kita sering sering sujud, maka aliran darah yang lancar ke otak akan memperlambat proses kepikunan atau yang tadi kita sebut dengan Alzheimer. Dan yang penting ternyata dia juga mengurangi risiko stroke. Kita ketahui bersama bahwa stroke itu adalah terjadinya gangguan aliran darah ke sel otak. Kenapa dia terganggu? Karena aliran darah itu yang pertama bisa tersumbat. Tersumbat karena tingginya kadar kolesterol yang ada di dalam tubuh kita. Begitu dia tersumbat, maka sel otak akan terjadi kematian. Kalau kematian sel otak itu sedikit, mungkin dia hanya ringan saja. Tangannya yang lemah, kakinya yang lemah, atau sulit berbicara. Tetapi kalau dia luas, maka akan terjadi penurunan kesadaran, bahkan pasien tidak sadar. Yang kedua, stroke itu bisa terjadi karena pecahnya pembuluh darah. Kenapa pembuluh darah bisa menjadi pecah? Karena tekanan darah yang meningkat. Tekanan darah yang meningkat itu menyebabkan pembuluh darah itu menjadi tidak kuat dalam menahan kekuatan dari aliran darah tersebut, sehingga dia pecah dan aliran darah tidak sampai ke otak, menyebabkan kematian sel otak. Nah, ternyata salah satu kegiatan yang kita lakukan dengan sujud meningkatkan aliran darah ke otak, maka dia juga akan memperlancar aliran darah yang selama ini mungkin saja kurang menuju ke otak. Sehingga sujud adalah suatu kegiatan yang sangat baik untuk kesehatan kita. Selanjutnya, kalau kita duduk di antara dua sujud, siapa yang menyangka bahwa duduk di antara dua sujud melatih fleksibilitas otot kita, otot paha, otot betis, otot kaki. Ketika fleksibilitas itu baik, maka risiko kaki kita menjadi kram, kaki kita menjadi kesemutan, itu akan berkurang. Seringkali saya mendapatkan pasien yang punya penyakit diabetes mellitus. Apa itu Pak diabetes mellitus? DM, kencing manis. Seringkali pasien itu Pak Ai, bepadahnya ke ulun, batis kesemutan. Batis kesemutan, bahkan kalau seandainya lawas kada digerakkan itu bisa sampai kram kakinya. Sebab itu yang sering terjadi efek sampingnya. Nah, ternyata dengan kita duduk, kaki itu dilipat ke belakang, itu ternyata melatih fleksibilitas dari sendi lutut kita dan fleksibilitas dari pembuluh darah kita. Kalau itu dilakukan rutin, salah satu gejala seperti kesemutan dan kram itu bisa berkurang. Nah, bagaimana cara melakukannya dengan rutin? Cukup lakukan sholat ditambah dengan sholat sunnah dan sholat lainnya. Itu ternyata adalah latihan untuk mengurangi gangguan tersebut. Jadi kalau pian-pian ada ternyata gangguan di kaki seperti kesemutan, seperti kram, bisa melakukan latihan ini. Salah satunya tentunya dengan khusyuk melaksanakan sholat, dan ini memiliki manfaat yang luar biasa. Maka kalau seandainya orang bertanya, saya ingin hidup sehat, tapi saya tidak punya olahraga, saya tidak bisa berolahraga, jawablah dengan pasti bahwa sholat adalah olahraga yang terbaik. Minimal 5 kali sehari saja itu sudah melakukan terapi kesehatan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, jika sholat adalah terapi gerakan, maka puasa adalah terapi penyembuhan.
Jadi setelah yang kita jelaskan di awal tadi, puasa itu memiliki istilah yang namanya autofagi, yaitu mekanisme alami tubuh untuk membersihkan sel-sel yang rusak dan menggantinya dengan yang baru. Ini seperti sistem daur ulang di dalam tubuh kita. Ketika kita berpuasa, tubuh kita tidak hanya membakar lemak. Banyak sudah yang bercerita bahwa puasa itu akan membakar lemak, sehingga orang yang mungkin berat badannya berlebih akan menjadi lebih langsing. Tetapi itu cerita yang lama. Tapi cerita yang baru ternyata bahwa puasa itu juga menghancurkan sel-sel yang sudah tua dan menggantinya menjadi sel yang lebih sehat. Maka pian-pian lihat saja, ulun pernah membuat buku 2024 atau 2023 semalam. Judulnya Lansia Happy, tips hidup sehat pada lansia. Ternyata ulun melakukan penelitian kecil-kecilan. Penelitian kecil-kecilan itu bukan istilahnya ilmiah, tetapi bertanya biasanya ke pasien. Ulun seringkali bertanya ke pasien, apalagi pasien ini usianya itu sudah di atas 80 tahun dan masih sehat, walaupun kadang berjalan ke rumah sakit tuh berkursi roda. Wajar aja, namanya usia. Tetapi daya ingatnya bagus, daya berpikirnya bagus. Beda antara daya ingat dan daya pikir, ya. Daya ingatnya bagus, daya pikirnya bagus, bicaranya masih lantang, kalau ditanya masih bisa menjawab dengan baik. Ulun selalu bertanya ke beliau, apa rahasia pian bisa panjang umur dan sehat sampai sekarang? Kan doa kita sebenarnya bukan hanya panjang umur. Seringkali kita berdoa, ya Allah panjangkanlah umur hamba, tetapi lupa jangan sampai merepotkan orang lain. Banyak orang panjang umur pasien, tapi hendak, mohon maaf, hendak makan disuapi, hendak ke WC digotong, hendak berobat ke rumah sakit mengio tetangga, diangkut ke mobil. Itu mungkin saja tanda kutip akan merepotkan bagi yang lain. Maka doanya adalah panjang umur dan tidak merepotkan orang lain. Banyak ulun ketemu pasien ini yang hanya pakai kursi roda saja, bahkan ada yang jalan walaupun tertatih. Kenapa usia pian bisa 90 tahun, bisa 80 tahun? Ada benang merah, ada dua jawaban yang paling sering ulun dengarkan kenapa beliau panjang umur. Yang pertama jawabannya adalah kada katuju makan gula atau mengurangi gula, mengonsumsi gula. Ini terbukti, ternyata gula yang berlebih di dalam tubuh kita itu akan menyebabkan terbentuknya radikal bebas yang akan menyebabkan terjadinya penuaan secara cepat. Kalau pian berjalanan ke negara, ulun kesedikit lah, negara tetangga kita di Asia Timur namanya Jepang. Kalau di sini gula saset itu kan genal benar. Kalau pian ke Jepang itu ada disediakan gula saset, tapi tipis benar. Bahkan kalau kita minum teh digulai, ditawakan oleh mereka, minum teh kenapa bergula ya? Karena menikmati teh itu kada boleh ada manis sama sekali, karena menikmati daun tehnya. Melihat kita maulah teh digulai, tertawa. Ternyata mereka itu kalau di sana itu memang tidak terlalu suka gula budayanya, dan banyak sekali ditemukan orang lanjut usia yang ada di sana itu kuat-kuat, sehat-sehat, karena transportasi mereka itu tidak jarang menggunakan transportasi pribadi, transportasi publik, menggunakan bis, menggunakan kereta. Di kereta itu ulun melihat kai-kai, kada tahu ulun usianya berapa, tetapi sudah pindah bungkuk, tapi berjalannya masih laju.
Kuat masih. Satu ulun dapatkan, mengurangi gula. Yang kedua, tahu lapian apa resepnya? Benang merah yang ulun dapatkan. Yang kedua adalah memperbanyak puasa. Jadi di buku yang ulun tulis di Happy Lansia itu ada ulun salah satu bab ulun menuliskan rahasia panjang umur. Jadi rahasia panjang umur itu ada dua yang ulun garis bawahi benang merah yang ulun dapatkan. Kenapa lansia itu panjang umur? Kenapa lansia itu sehat? Kenapa lansia itu tidak menjadi beban orang lain? Yang pertama adalah mengurangi gula. Yang kedua adalah memperbanyak puasa. Ternyata ada buktinya yang diteliti oleh peneliti yang namanya tadi adalah Yoshinori Ohsumi. Ternyata berpuasa lebih dari 12 jam itu terjadi yang namanya proses autofagi. Proses di mana sel-sel yang mati didaur ulang kembali dan akhirnya dijadikan lagi sel itu menjadi lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Sekali lagi ulun sampaikan bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Allah tidak hanya memerintahkan ibadah kepada kita, tetapi juga menyelipkan berkah kesehatan dalam setiap gerakan sholat dan dalam setiap detik kita menahan lapar pada saat berpuasa. Maka jangan lagi mulai sekarang kita merasa berat untuk sholat dan berpuasa. Jangan kita sia-siakan Ramadan ini dengan bermalas-malasan. Sebaliknya jalani ibadah ini dengan penuh kesadaran. Karena setiap rakaat yang kita tegakkan, setiap sujud yang kita lakukan, dan setiap detik kita berpuasa adalah anugerah dari Allah yang memberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan. Ulun mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.